Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanur Amelia dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan melakukan percobaan korosi pada besi yang dimana saya menggunakan paku sebagai besinya. Apa sih tujuan dari percobaan ini? Tujuannya ada 3. Yang pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang terjadi pada korosi. Yang kedua untuk mengetahui kondisi masing-masing paku. Yang ketiga cara mencegah terjadinya korosi. Berikut alat dan bahan serta cara pengerjaannya. Saya menyiapkan paku dan juga air putih. Lalu ada larutan air garam, air mendidih, minyak, dan juga air cuka. Lanjut ke cara pengerjaannya yang cukup simpel, yaitu dengan menyiapkan semua bahan yang ada. Dan di sini juga ada gelas plastik beserta tutupnya. Saya akan memasukkan semua larutan ke dalam gelas plastik. Itu ada larutan air cuka, minyak, air garam, air mendidih, dan juga air putih. Masukkan paku ke setiap gelas plastik dan tutup rapat dengan menggunakan gunting dan juga plester. Jadi, ini ada 5 gelas plastik yang sudah diplester dan kita akan mengamatinya selama 5 hari. Kira-kira apa ya yang akan terjadi pada paku dalam gelas? Setelah 5 hari, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita keluarkan paku dalam gelas plastik. Yang pertama ada air mendidih. Mengapa terjadi korosi pada paku yang dicelupkan di air mendidih? Itu karena air yang sudah dididihkan biasanya cenderung lembab dan memiliki temperatur yang sedikit lebih tinggi dibandingkan air biasanya. Di mana temperatur yang lebih tinggi itu membuat semakin cepat terjadinya korosi. Semakin meningkat temperatur, maka semakin meningkat pula energi kinetik partikel, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif pada reaksi redoks itu semakin besar. Dengan demikian, laju korosi pada paku itu meningkat. Yang kedua ada minyak. Mengapa paku yang dimasukkan ke dalam minyak tidak mengalami korosi? Karena minyak dapat menghambat kontak langsung antara besi, oksigen, dan juga air, sehingga korosi tidak akan terjadi. Yang ketiga, air cuka. Mengapa terjadi korosi pada paku yang dicelupkan di dalam air cuka? Karena cuka termasuk ke dalam asam yang memiliki pH lebih kecil daripada 7. Yang keempat ada air. Mengapa terjadi korosi pada paku yang dicelupkan ke dalam air? Itu karena di dalam air terkandung oksigen. Korosi besi tidak terjadi pada air tanpa udara, melainkan dapat terjadi pada air yang mengandung oksigen. Dan sebagai informasi tambahan, oksigen yang terkandung di dalam air biasa lebih banyak daripada oksigen yang terkandung di dalam air yang dididihkan. Yang kelima ada air garam. Mengapa korosi terjadi pada paku yang dicelupkan ke dalam air garam? Itu karena air garam termasuk ke dalam salah satu larutan elektrolit. Larutan elektrolit termasuk dalam salah satu faktor yang mempercepat terjadinya korosi pada besi. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi korosi pada besi. Faktornya ada 5. Yang pertama yaitu kontak langsung antara besi, oksigen, dan juga air. Yang kedua, kontak langsung terhadap larutan elektrolit. Yang ketiga yaitu kelembapan udara. Yang keempat temperatur. Yang kelima pH. Cara mencegah korosi pada paku dapat dilihat dari perlakuan paku yang dimasukkan ke dalam gelas kosong dan juga minyak. Dari perlakuan tersebut dapat kita temukan ada 2 cara untuk mencegah korosi pada paku ini. Yang pertama, menempatkan besi ke dalam ruangan yang kering atau tidak lembab. Yang kedua, melumuri besi dengan minyak. Sekian video dari saya dan penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.